Aku kuasa hukum. Ini Polda apa ini? Balis kok saya Prabowo. Saya ditekan. Jadi kotor. Saya mau masuk. Mau masuk. Aku kuasa hukum, nggak boleh masuk. Aku kuasa hukum. Ini Polda apa ini? Balis kok saya Prabowo. Saya ditekan. Ini lagi-lagi ya, kebohongan Kapolri. Katanya kita merasakan betul bagaimana represinya Polda Banten. Kuasa hukum masuk, maka begitu masuk dia lagi. Bahkan ada yang mencegat saya dari belakang. Yang kedua, dalam undang-undang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, memang demo itu harus ngasih tahu. Kita ini sedang mengawal. Kita mengawal korban kriminalisasi Aguan. Kita mengawal korban kriminalisasi Aguan. Antoni Salim, Aguan. Kamu membenturkan rakyat di negeri ini. Kamu mengadu domba aparat dengan kami, Aguan. Tunggu pembalasan kami, Aguan. Lalu kami kuasa hukum di sini fungsinya apa kalau dihalang di sini? Apa mau menangkap Charlie Chandra? Aguan, kamu mau nangkap Charlie Chandra dengan kekuasaan aparat ini? Dengan status tersangka dari orang sudah mati, sudah meninggal. Laporan ini disampaikan oleh namanya Aulia, Fahmi Aulia, pelapornya Fahmi Aulia. Fahmi Aulia itu sudah almarhum. Luar biasa Polda ini, laporan dari orang yang sudah meninggal masih terus dilakukan proses. Sementara dari kita yang masih hidup, laporan nggak pernah digubris. Laporan ijazah palsu di Barreskrim sampai hari ini tidak lanjuti. Luar biasa. Saya boleh masuk nggak? Karena saya kuasa hukum. Sekali lagi saya tanya. Harus. Boleh nggak saya masuk? Saya kuasa hukum. Mendampingi pemeriksaan ya 3. Udah masuk. Tadi sepakati katanya bergantian. Dasar hukumnya apa? Kesepakatan dari awal. Nggak ada. Saya tidak menyepakati. Ya silakan, tadi perwakilan yang lain, pengacara yang lain sepakat itu. Bang Gubron, ini nggak usah masuk kalau saya nggak bisa masuk. Sudah masuk tuh. Nah, yang lainnya lanjutkan, sampaikan pandangannya di sini ya. Saya masuk dulu. Saya masuk. Jangan dorong-dorong dulu. Nah. Jangan dulu. Udah. Ini kuasa saya. Ini surat kuasa saya langsung dari Charlie Chandra. Ayo, Yang berdua, ya udah masuk. Dek, tidak masuk, Dek. Oh, ini. Ayo, baca semua. Langsung ya, bagaimana polisi menghalang-halangi Ahmad Wasinuddin. Sepertinya ada order khusus, ini dugaan saja. Ada order khusus bahwa pengacara satu ini jangan boleh masuk. Walaupun dengan sangat garang, Ahmad Wasinuddin berteriak-teriak, saya kuasa hukum, tetap saja tidak boleh masuk. Ya, tapi qadarullah, alhamdulillah Allah bantu juga. Gubron datang mendekat dengan memberikan surat kuasanya dan akhirnya alhamdulillah bila masuk ini ya. Bagaimana polisi di depan mati-matian menjaga, didorong-dorong. Tadi Anda sempat lihat gambarnya, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita lihat bagaimana emak-emak tetap memberikan dukungan yang luar biasa kepada Bang Edi.
Kan ibunya desak terus. Bapak bela pribumi, jangan bela Cina, walaupun tidak uang macam. Indonesia, Republik Indonesia punya hak. Jajah Cina, Pak. Dari Sabang sampai Merauke, semua kedaulatan sudah diambil mereka. Polisi air, tidak ada penjaga. Oh, Pak Bambang. Makanya lagi dimintai keterangan. Oh, udah banyak keterangan, Pak. Ya makanya silakan di depan ada. Biasanya boleh masuk. Oke. Biasanya boleh masuk. Susi. Ngomong gantian di sini. Bikin konferensi pers gantian di sini, sampaikan pandangannya. Jadi tidak layak kalau Polda tidak berpihak pada rakyat Banten. Betul tidak? Kalau negara ini ingin kedaulatannya terjaga, tangkap Aguan. Setuju? Negara tidak boleh kalah oleh seorang Aguan. Negara tidak boleh kalah oleh pihak swasta. Negara tidak boleh kalah oleh oligarki penjajah. Saudara, kita tahu bahwa dalam RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah yang dicanangkan oleh Prabowo itu tidak termasuk lagi itu PSN seperti PIK 2, Rempang, Waterpark Surabaya, dan BSD. Jadi negara harus hadir, Prabowo harus tegas, jangan perintah-perintut. Ini mengancam kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara dalam negara, betul nggak? Negara harus kuat, negara harus berjaya, dan Polri harus berpihak pada rakyat banyak. Demikian takbir, lawan ketidakadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak takut. Mana di menu nih? Takut banget sih kita sama Mana mana nih? Masuk ini. Apa alasannya nggak boleh masuk? Apa alasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak polisi yang terhormat, selamat siang, Pak. Terima kasih sudah menerima kami dengan dorong-mendorong, Pak. Terima ditolak. Pak, tolong Pak, tumbuhkan rasa kebangsaan, Pak. Kami pribumi, Pak, jangan diinjak-injak. Kami pribumi, Pak, yang punya tanah leluhur Indonesia. Bukan oligarki Cina rakus. Pak, tolong Pak, tumbuhkan rasa kebangsaan sekali lagi. Mama di sini hanya untuk membela negara, bukan demo atau aksi. Hanya membersamai orang yang terzolimi. Jadi, Bapak senyum dong. Jangan pakai marah-marah, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Sudah memberikan kami berdiri di depan sini. Walaupun tidak boleh masuk. Tega banget sih. Jadi, tanah Banten ini harus kita rebut, Pak. Jangan sampai ada negara dalam negara. Yang mana laut sudah disertifikat. Itu tidak ada, Pak. Istilah laut disertifikat. BPN ATR harus bela rakyat, harus bela negara, harus bela orang-orang yang tertindas. Karena kalian, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang terhormat, yang ganteng-ganteng, baju bapak itu dari uang pajak, uang rakyat. Jadi bapak, tolong Pak, harus membela mana yang benar dan mana yang benar. Jangan berpihak pada kezoliman, Pak. Kasihan, Pak, bangsa ini, Pak, sudah terlampau lama menderita. Dijajah Belanda 350 tahun. Masa mau dijajah lagi sama Cina rakus? Itu penjajahan. Lawan Cina. Dan PIK 2 adalah warisan daripada Jokowi yang ijazahnya palsu. Yang sampai sekarang Polri tidak mampu menangkap ijazah palsu, ijazah bodong. Ini warisannya ini. Makanya penuh kolusi PSN itu. Ya. Jadi udah KPK mandul, jangan sampai juga Polri mandul.
Kita cinta Polri untuk menegakkan dan mengamankan negara ini. Sepakat! Tolak keagungan! Tolak negara dalam negara! Pakai! Bapak harus sadar bahwa kita ini udah bukan Bapak yang tersayang, yang ganteng-ganteng, yang sudah menjaga kami di pinggir jalan ini. Terima kasih Pak. Gunakan seragam Anda untuk membela rakyat. Gunakan seragam Anda untuk melawan kezaliman. Jangan biarkan rakyat tertindas Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan senyum-senyum aja ya Pak Polisi. Dengarkan ya Pak Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami asli pribumi Banten sini Pak. Ya. Nama siapa Pak? Nama saya Ali Misri Pak. Tinggal di Konta. Oh, Bapak mungkin tahu Konta. Oke, lanjut. Asli saya Bapak Kapolda. Ya. Yang saya hargai itu Bapak Kapolda itu, tapi Bapak tidak menghargai sama rakyat. Bapak ini tidak menghargai sama rakyat. Pak, gimana sih pola pikirnya Pak? Bapak itu katanya untuk melindungi rakyat, tapi Bapak melindungi oligarki. Sekiranya salah kan itu Pak? Jelas salah. Pak, apa kena uang Pak? Kurang banyak. Betul. Mungkin dari Aguana uangnya banyak ya Pak? Iya, uangnya banyak. Karena dari rakyat kecil Pak ya. Pak, kecil juga itu hasil dari kuli-kuli. Tahu nggak Pak? Kuli-kuli saya ini Pak, hasilnya dari kuli tani. Sebagiannya untuk bapak-bapak ini. Bayar pajak. Yang disumbangkan untuk bapak-bapak ini Kapolda. Termasuk gedung-gedung ini Pak. Dari rakyat. Ya, dari rakyat yang membangun ini Pak. Ya. Tapi kenapa kami mau masuk aja nggak boleh? Coba. Nggak boleh sama oligarki ya, nurut sama oligarki ya. Masya Allah. Pak. Coba. Siap. Sekian dari saya. Kita semangat takbir. Allahu Akbar. Allah Akbar. Sini aja Pak. Waduh. Mas Said duduk sini Pak. Sini duduk. Sini. Di atas Bang, Pak, di atas mau. Sini Pak. Pak, di sini Pak, silakan Pak. Pak di atas. Di atas Pak. Izin Bang. Di sini. Izin Bang. Izin di atas Bang. Izin di atas Bang, biar kelihatan semua Bang. Oke, makasih Bang. Oke Bang, izin Bang, izin. Izin Bu Esi jangan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Tak dulu siap. Nanti saya nggak bisa ngomong. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Pak Polisi yang sudah menjaga keamanan atas pemeriksaan saudara kita Pak Charlie Chandra. Hari ini terus terang saya tiap hari bersedih karena sebagian besar masyarakat yang punya tanah yang di wilayah Pantai Indah Kapuk 2 itu nasibnya ada 3 hal yang terjadi. Kalau bukan masuk rumah sakit karena sakit-sakitan, karena diintimidasi, dia kemungkinan masuk penjara karena dikriminalisasi. Bahkan tidak sedikit sudah masuk ke liang lahat, meninggal karena stres. Tetangga saya baru saja meninggal yang memiliki tanah di wilayah PIK 2. Saking stresnya mereka meninggal bukan karena apa, mungkin saja memang ajalnya datang, tapi penyebabnya adalah karena mereka stres. Dan hampir tiap hari saya mendapatkan berita pemilik-pemilik tanah yang tidak mau menjual tanahnya. Itu hanya 3 kemungkinan, adalah
Satu, masuk rumah sakit dan didatangi oleh PIK 2 untuk dinegosiasi, dipanggil aparat untuk diintimidasi untuk melepaskan tanahnya, dan biasanya stres dan sakit dan masuk liang lahat. Saya hanya menggugah hati kepada pejabat, kepada aparat, kepada pihak PIK 2. Apakah warga Banten yang memiliki tanah tidak mau menjual tanahnya memang harus menghadapi pejabat, menghadapi intimidasi? Itu yang saya bisa menghimbau saja, karena hampir seperti hari ini dari kepala desa Kohot dibebaskan, sementara korban harus dipanggil untuk dijadikan tersangka. Apakah berikutnya akan begitu lagi? Saya hanya berharapkan bahwa inilah intimidasi, kriminalisasi yang selalu terjadi di negeriku, dan mungkin tidak hanya terjadi di Banten tapi di seluruh Indonesia. Maka saya berharap mari kita gunakan hati nurani kita semua, bahwa hentikanlah kriminalisasi, intimidasi, dan kriminalisasi kepada rakyat Indonesia, kepada seluruh rakyat Banten, wilayah Banten yang masih memiliki tanah dan tidak mau menjual tanahnya. Kita tidak ada pilihan lain kecuali melawan. Apabila bapak dan ibu tidak melawan, mempertahankan tanahnya, maka hanya 3 kemungkinan terjadi. 1, bapak dan ibu akan kehilangan tanah, tergusur. 2, kemungkinan akan masuk penjara. 3, kemungkinan masuk rumah sakit dan intimidasi. Dan terakhir, kemungkinan besar adalah bapak dan ibu adalah masuk liang lahat karena stres. Pada seluruh pejabat pengambil keputusan dimanapun, Anda sekarang sudah betul-betul lebih jahat dari penjajah, karena Anda sudah menyiapkan serangkaian jebakan untuk menggusur rakyat Bapak, mendorong rakyat Bapak, memasukkan rakyat Bapak ke penjara. Dan anehnya, saya ulangi, anehnya hampir semua sengketa tanah yang terjadi di wilayah Banten, yang wilayah yang diinginkan PIK 2, itu adalah siapa yang bersengketa, pemenangnya adalah PIK 2. Jadi sangat tidak masuk akal bahwa ini bukan PIK 2 di belakang sengketa-sengketa yang terjadi. Mereka memecah belah antar keluarga, saling melaporkan, padahal yang melaporkan adalah siapa pemenang di antara keluarga itu adalah PIK 2 pemenangnya. Jadi agak aneh kalau ada yang menyatakan bahwa ini adalah murni sengketa, tidak masuk akal. Betul. Sengketa ini dibikin oleh PIK 2 merekayasa, dan sangat aneh kalau ada yang menang, kenapa tanah itu menjadi milik PIK 2? Kenapa bukan pemilik pemenang? Kenapa ada sengketa atau bersaudara bersengketa, tapi yang mengajukan sengketa itu di belakangnya adalah PIK 2? Jadi saya ingin menyimpulkan pada bapak-bapak semua, hentikanlah menggusur rakyat Banten demi PIK 2. Ini dosa besar buat kita semua. Dan saya berharap ada nanti penelitian khusus berapa orang yang memang sengketa tanah, tuduhan pemalsuan surat dan lain-lain yang terjadi di Banten, rekayasanya adalah pengembang PIK 2. Kepada seluruh aparat, mari kita gunakan hati nurani, dan insya Allah kami berjuang bukan untuk kami bapak-bapak, tapi untuk anak dan keluarga bapak ke depan. Anak cucu kita. Anak cucu bapak dan ibu ke depan.
insya Allah sekali lagi kesimpulan saya satu, sengketa tanah yang dihadapi oleh Charlie Chandra ini adalah puncak gunung es dari berbagai masyarakat yang ketemu saya, bahwa memang mereka kalau tidak mau menjual tanahnya, tunggulah dikriminalisasi atau diintimidasi. Intimidasi dilakukan adalah untuk memaksa mereka menjual tanahnya. Menjual tanahnya, apabila tidak mau menjual tanahnya, maka ujungnya kemungkinan besar adalah di penjara, dan tidak sedikit sekarang masih banyak sekali dalam penjara. Yang kedua di dalam rumah sakit karena stres. Yang ketiga di dalam liang lahat. Dan terakhir, hampir semua sengketa tanah yang terjadi di wilayah Banten yang melakukan rekayasa adalah Pantai Indah Kapuk 2. Karena setiap bersengketa itu biasanya di belakangnya adalah Pantai Indah Kapuk 2. Dan siapapun menang dari para sengketa itu, tanah tersebut akan jatuh ke Pantai Indah Kapuk 2. Itulah saya pikir saya. Bang, begini Bang, ini kan semua kriminalisasi kan pasti melibatkan polisi. Gimana Bang? Saya yakin betul, mudah-mudahan Bapak Polisi kembali kepada pengayom rakyat, karena terus terang ini susah sekali menutupi lagi kalau memang ada kriminalisasi, karena kita bisa membuka semua, dan saya berharap seluruh rakyat Indonesia anggap sekarang bahwa kita tidak ada teman, kita hanya bisa membela diri, dan bersatulah membela diri sambil mengetuk hati para aparat agar menjadi pengayom masyarakat. Dan saya pikir pimpinan Polri juga harus melihat bahwa sudah saatnya polisi atau aparat berhenti menjadi pesuruh tanda kutip para pengembang yang menggusur rakyat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu semua, kami mewakili masyarakat mengimbau pada aparat penegak hukum, berdirilah di atas kebenaran, hak dan kewajiban. Jangan abaikan hak-hak rakyat. Kalian semua adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk menegakkan kebenaran. Menjadi aneh kalau orang yang jadi korban kemudian dikriminalisasi. Dia dijadikan tersangka dengan berbagai alasan. Sungguh saat ini sudah tidak zamannya lagi. Ingat, kawan-kawan semua aparat penegak hukum, Anda adalah bagian dari perwakilan Tuhan yang ada di bumi ini untuk meluruskan. Jangan abaikan amanah itu. Ingat, kalian itu adalah dibayar oleh rakyat dan harus bertanggung jawab pada rakyat. Kalian ini siapa, Dan? Kalian ini siapa? Kalian adalah aparat penegak hukum. Siapa? Wahai para polisi, wahai para jaksa, wahai para hakim, ketika ada menegakkan hukum, tegaklah setegak-tegaknya, selurus-lurusnya, mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih. Oke. Kang Khalid. Khalid geser ke sini dong. Hidup mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mudah-mudahan dengan kehadiran saudara-saudara di sini, insya Allah ini bukan semata-mata kepentingan pribadi atau personal, tapi ini semata-mata karena kepentingan seluruh rakyat Banten, beserta anak cucunya dan seluruh rakyat Indonesia berserta keturunannya sampai hari kiamat. Karena kami melihat persoalan proyek PEK 2 ini bukan hanya persoalan proyek perumahan atau tempat wisata biasa, tapi ini saya lihat mereka sedang mencoba mencaplok kedaulatan bangsa kita, bangsa Indonesia. Saya ingat betul dengan
pemikirannya Pak Dr. Tarmidi dari Teluk Naga sana, dia sempat bilang ke saya bahwa untuk menguasai Banten itu adalah harus menguasai dulu pesisir pantai utaranya. Dan untuk menguasai Indonesia itu, dia harus kuasai dulu Bantennya, baru selesai. Makanya tolak ukur Banten ini adalah tolak ukur bangsa kita, bangsa Indonesia. Kalau Banten kalah dalam persoalan penolakan proyek PIK 2 ini, maka bisa dipastikan Indonesia akan berada di genggaman oleh oligarki. Siapa oligarkinya itu? Haguan CS, 9 Naga. Maka dari itu kami memohon kepada dulur-dulur polisi, ya, kalian itu adalah instrumen negara. Negara itu adalah ruang hidup seluruh rakyat Indonesia. Kemudian rakyat mempercayakan, maka dibentuklah yang namanya pemerintah. Di situ pemerintah ada polisi, ada kejaksaan, ada dinas kelautan, ada dinas pertanian, dan yang lain-lainnya. Dan mereka, pemerintah, itu adalah sebagai orang-orang yang dipercayakan oleh rakyat untuk mengurus kita. Bukan kemudian ini dijadikan kongkong lingkong hanya untuk kepentingan gentong nasinya sendiri. Demi kekayaannya sendiri. Mereka jual beli kewenangan. Mereka jual beli jabatan. Lah bagaimana polisi akan berpihak kepada rakyatnya ketika pimpinan polisi di pusat sana, kalau saya umpamakan kawan-kawan, segalak-galaknya binatang buas, misalnya singa atau anjing, kemungkinan gitu kan, anjing ya, anjing. Kan. Ini dipiara semenjak menyusui. Mereka ini dipiara semenjak menyusui, dari mulai sekolahnya sampai jabatannya. Ya nggak mungkin binatang ini akan menggigit majikannya. Tapi tanpa disadari sesungguhnya majikan sejatinya itu adalah rakyatnya. Kenapa? Yang terjadi di lapangan ini seperti rakyat yang tidak ada pengelolaan yang jelas, tidak ada pengurusan yang pasti oleh pemerintahnya. Fakta-fakta itu kita bisa lihat tentang persoalan-persoalan masyarakat yang terdampak dari proyek PIK 2 ini. Mungkin saya tidak bisa menghitung satu persatu. Salah satunya adalah Pak Charlie saat ini yang sedang dikriminalisasi. Belum lagi Pak Haji Fuad, belum lagi yang lain. Di masyarakat Muncung, di masyarakat Perjalanan Ilir, mereka tanahnya diserobot, sungai-sungai diuruk dengan semena-mena. Ini seperti kita tidak punya negara, kita seperti tidak punya pemerintah. Lah, kemudian apakah terus-menerus seperti ini kita berbangsa dan bernegara? Sementara kita punya generasi. Yang paling bahaya lagi, kawan-kawan, kami melihat proyek PIK 2 ini sangat bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar kita 1945, yaitu Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Nah, proyek PIK 2 ini sangat menabrak semua sila-sila, sampai sila ke-1 sampai sila ke-2. Menabrak sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, mereka menggusur musola-musola. Mereka juga menggusur majlis-majlis taklim. Dan apakah ini disebut kemanusiaan? Tidak. Kalau sudah bukan manusia, nggak mungkin dia beradab. Artinya dia juga sudah melanggar Pancasila sila kedua. Dan seterusnya, pasti ini menabrak. Nah, artinya kalau ada kelompok orang yang menguasai atau kemudian dia menindas, menjajah, dengan jelas dia melanggar undang-undang dasar kita. Lalu kenapa kita membiarkan itu?
Nah, maksudnya kami akan ngomong di sini, kalau memang pemerintah takut dengan oligarki itu, maka biarkan rakyat untuk memilih jalannya sendiri. Baik ada saya maupun tidak ada saya, kalau seandainya hukum tidak pernah tegak kepada rakyatnya, maka yang akan terjadi adalah perlawanan rakyat. Rakyat akan melawan. Rakyat akan terus menyuarakan perlawanan ini sampai kemudian. Kami juga sebenarnya tidak ingin semuanya ini terjadi. Saya sudah membayangkan bagaimana melihat daun-daun itu ketika rontok dimakan oleh ulat-ulat. Dan ini rakyat akan marah, akan memberontak dan akan melakukan revolusi. Inilah yang kami tidak harapkan. Maka dari itu, kepada semua pemerintah, instrumen negara, sadarlah, kembalilah ke fitrahnya, kembalilah kepada fitrah dasarnya sebagai rakyat, membela kepada rakyat, membela kepada yang hak, jangan berpihak kepada kebatilan. Saya pikir bapak-bapak juga harus mengetahui bahwa sesungguhnya hidup ini hanyalah sementara. Sementara, ujung-ujungnya kita dikubur. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara-saudara, ketika kita mengetahui ada saudara-saudara kita yang kompromi dengan penjajah, jika mati, apakah kalian sudi untuk menguburnya? Tidak. Haram. Haram. Apakah kalian sudi untuk menyolatinya? Ya. Haram. Nah, ini yang kami tidak inginkan. Jika masyarakat sudah marah, saya ngerinya para pejabat-pejabat, para instrumen-instrumen negara ini yang tidak berpihak kepada rakyatnya. Takutnya matinya tidak dikubur. Takutnya matinya tidak disolati. Ini kan bahaya. Tenggelamkan Firaun. Saya pikir pemerintah jangan merasa kuat lah. Tidak ada apa-apanya kalian kalau rakyat sudah marah. Tidak ada apa-apanya. Habis kalian serang rakyat nanti. Masukin ke tong-tong sampah. Seperti sampah nanti. Maka kami harap kepada Bapak Presiden juga harus peka melihat persoalan ini. Ingat, orang Banten itu tidak ada kompromi dengan penjajah. Dulu Belanda mengalahkan orang Banten di siang hari, tapi orang Banten punya waktu malam hari untuk melawan. Ingat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melemahkan pemimpinnya, menciptakan pemimpin yang bisa dijadikan boneka untuk menampung warga Cina yang ada di daratan Tiongkok. Terhibawe Pak Polisi, ya. Jadi kalau Cina ini sudah 100 juta lebih, nanti dia akan mengambil alih Indonesia. Jadi nggak perlu perang. Konstitusi kita sudah dirubah. Pribumi sudah dihilangkan dari kepresidenan. Siapapun bisa jadi presiden. Betul nggak Pak Mulya? Jadi harus waspada nih prajurit polisi, prajurit TNI. Ini adalah strategi Tiongkok bagaimana menguasai suatu negara. Tidak perlu dengan mengirimkan kapal perang, tapi cukup mengirimkan orang-orangnya menjadi tenaga kerja. Tenaga kerja yang akan menguras tambang-tambang kita. Kemarin 1 triliun dibebaskan sama hakim. Kurang ajar nggak tuh hakim? Kurang ajar. Orang Cina ngambil emas di Kalimantan dibebasin. Polisi udah capek-capek. Ya? Polisi udah capek nangkap, udah nyidik. Sama hakim dibebasin. Makanya mudah-mudahan polisi Banten ya sesuai dengan bahwa Sultan Banten tidak sudi, tidak mau dikuasai oleh Cina Tiongkok di sepanjang pantainya, yang akan menghabiskan nanti ke depannya orang-orang pribumi Banten khususnya. Itu ya, jadi perlu disadari nih Pak Polisi, yang nggak usah kita bersikup memaki-maki ya. Kita perlu bersama-sama. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah mencabut status PSN. Ya memang saya rasakan Prabowo juga manusia. Ada rasa takut, ada strateginya. Nggak dibabat langsung. Tapi pelan-pelan insya Allah Presiden kita berpihak kepada rakyat. Amin. Amin.
Jadi mudah-mudahan polisi-polisi ini sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai milik masyarakat. Sekarang alhamdulillah polisi bukan milik Al-Qiratim, polisi milik masyarakat. Kata siapa? Itu spanduknya, ya. Spanduknya ada milik masyarakat. Jadi mudah-mudahan nanti polisi kita adalah polisi yang bersama-sama masyarakat dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Kata siapa? Ingat Pak Polisi, dalam Proxima itu memilih pemimpin yang bisa dikendalikan. Rakyat kita dikasih obat-obatan, sabu-sabu, pil tramadol, PGS Simbar, suruh pada mabok. Agar generasi muda kita habis tanpa diperangi, tanpa ditembak, pada mati, pada gila. Ya, makanya tugas Polri adalah mengamankan pengedar-pengedar, penjual sabu, penjual pil ekstremal dan tramadol. Karena undang-undangnya jelas 15 tahun penjara. Yang ada malah Ya. Jadi jangan dibiarkan itu semuanya. Anggota polisi perintah tanpa perintah melihat ada penjual narkoba, melihat ada penjual warung yang menjual pil estamer, tangkap Pak, serahkan kepada yang berwenang. Itu baru polisi Indonesia. Hidup polisi. Ya. Jadi jangan nunggu petunjuk perintah, padahal dia nembakin anak-anak kita pakai pil tramadol, PGS Simbar. Ini marak di seluruh Indonesia. Ya. Ini perlu dipahami semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini Bapak Charlie, Kapolda memberikan keadilan. Yang punya tanah jangan dikriminalisasi, dibebaskan. Adapun oligarki sudah pulang aja ke Tiongkok. Ya. Oligarki suruh pulang aja ke Tiongkok. Nah, negara Tiongkok lebih maju daripada Indonesia. Ngapain lo kemari-mari? Demikian panjang kalam. Mudah-mudahan kita bersama-sama polisi, tentara, dan instrumen negara tobat untuk menegakkan hukum di Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rakyat Indonesia. Saya Yulia, rakyat Indonesia. Pak Polisi, saya ingin melaporkan hari ini terjadi kesewenang-wenangan terhadap Pak Charlie. Saya melaporkan kepada Presiden Prabowo, Presiden kita semua. Pak Prabowo, hari ini Charlie salah satu rakyat Banten yang berani membela kepentingan pribadinya yang telah dizalimi di Banten, kemudian sekarang diperiksa oleh Polda Banten, dilakukan kesewenang-wenangan yang kami bela di sana, di sini. Tolong dengarkan suara kami rakyat Banten, suara kami rakyat Indonesia. Tolong didengarkan oleh Pak Prabowo. Dengan sendirinya Kapolri Pak Listio juga mendengarkan apa yang terjadi di Polda Banten. Kalau sampai Polda Banten tidak menghentikan pemeriksaannya terhadap Charlie, berarti mereka berani untuk melakukan satu hal yang di luar hukum. Dan bila dibiarkan oleh Pak Kapolda dibiarkan oleh Pak Kapolri, maka kami laporkan kepada Pak Presiden. Dan kemudian kami akan terus berjuang melawan ketidakadilan. Dan kepada Pak Prabowo kami sampaikan, pada Pak Polisi kami sampaikan, adanya bahaya negara dalam negara di Banten. Jangan hanya menjalimi rakyat Indonesia, tapi periksa itu PIK 2, di mana ada ancaman kedaulatan rakyat Indonesia. Malah itu didiamkan. Kepala desa Kohot malah dibebaskan. Rakyat ditangkap. Sebut aja Pak Prabowo, bila diinjak akan menggigit. Apalagi rakyat Indonesia. Tadi sudah dikatakan mereka siap untuk melakukan revolusi bila pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Revolusi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Revolusi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Banten. Hidup rakyat Banten. Hidup rakyat Indonesia. Perlu
ketahui Bapak Ibu semua maupun aparat kepolisian, kita di sini sudah melakukan pergerakan aksi-aksi dan melakukan kajian. Sesuai kajian yang kita kaji, Indonesia dijajah oleh yang namanya SOP. Apa itu SOP? Yang pertama adalah geng Solo. Karena dari permasalahan di Banten ini, awal mulanya itu merupakan regulasi dari presiden yang berada di Solo, yang presiden sebelumnya, yaitu Mulyono atau Jokowi. Maka dari itu, kita juga menyatakan perang terhadap geng Solo tersebut. Karena selama ini yang menyusahkan rakyat Banten, yang meresahkan rakyat Banten, yang menjajah rakyat Banten adalah geng Solo dengan merubah konstitusi, dengan memainkan regulasi, dengan memainkan hukum. Di dalam hukum ada yang namanya equality before law. Saya ingatkan, wahai aparat polisi, mungkin di sini saya lihat polisinya muda-muda gitu. Kita harus belajar. Kalian itu pemuda harapan bangsa. Kalian itu pemuda harapan rakyat Banten. Maka dari itu saya ingatkan, tegakkan, jalankan institusi ini dengan baik sebelum kalian dijajah. Maka dari itu di sini terbukti bahwasannya ada kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Karena Pak Charlie Chandra tersebut itu sesuai Perma nomor 1 tidak harus dilanjutkan pidana tersebut karena memang perkara perdatanya sedang disidangkan atau berkasnya sudah masuk. Tapi kenapa di Polda Banten ini terkait kasus Pak Charlie Chandra tetap dilanjutkan? Berarti kalian melanggar Perma nomor 1 tersebut. Berarti kalian memainkan hukum, memainkan konstitusional. Yang pertama, yang kedua, yang Bapak Ibu perlu tahu, yang aparat polisi harus tahu, yang menjajah Indonesia, yang kedua adalah oligarki. SOP, tadi geng Solo, sekarang oligarki. Kenapa saya katakan oligarki? Karena orang-orang sekelompok tersebut ingin menguasai perekonomian Indonesia dengan menguasai pantai pesisir Tangerang Utara, umumnya masyarakat Banten. Maka dari itu, sebelum kalian dikuasai, bahkan kita menemukan ketika kami advokasi, itu banyak masyarakat yang digusur paksa, banyak masyarakat yang direlokasi paksa. Contohnya masyarakat Paku Haji kemarin, kami terlibat advokasi dan mereka menyatakan dari aparat ada yang bermain untuk menekan masyarakatnya terkait relokasi paksa. Maka dari itu tidak ada kata lain selain lawan. Lawan. Hidup rakyat Banten. Selain itu di daerah-daerah lain, di desa-desa lain terjadi perampasan tanah, terjadi pengurugan sungai secara paksa, pembakaran hutan mangrove. Itu menjadi tugas kalian sebagai instrumen negara yang seharusnya mengayomi masyarakat, bukan malah melindungi oligarki. Banyak masyarakat yang dikriminalisasi, yang diintimidasi oleh oligarki melalui instrumen negara, melalui aparat negara, termasuk kalian polisi. Maka dari itu saya ingatkan di sini, seperti yang dikatakan bahwa sekarang pimpinan kalian itu sudah bekerja sama oligarki. Mabes Polri dan pimpinan kalian di Polda sudah bekerja sama oligarki untuk menjajah rakyat Banten. Maka kalian, mana jiwa nasionalisme kaliannya? Mana seharusnya kalian tidak mentaati pimpinan kalian yang bekerja sama oligarki tersebut? Maka dari itu, kami di sini akan melakukan aksi-aksi perlawanan jika kalian
terus bekerja sama dengan para penjajah, terus bekerja sama oligarki. Yang ketiga, yang perlu Bapak Ibu sekalian tahu, Indonesia sekarang dijajah dengan P. Tadi kan S, geng Solo. Oh, oligarki. Sekarang P. Apa itu P? Yaitu parcok. Tahulah kalian parcok? Parcok yang berseragam warna coklat. Kenapa saya mengatakan itu? Ini sudah dalam kajian pengamat, para ahli hukum, para mahasiswa sudah melakukan kajian bahwa parcok di sini itu dalang dari menekan, mengkriminalisasi para korban PIK 2, bekerja sama oligarki dan geng Solo. Maka dari itu kami di sini tidak percaya lagi yang namanya equality before law. Tidak percaya lagi yang namanya hukum itu semua sama di mata masyarakat. Itu bohong besar. Tunjukkan kalau seandainya hukum itu tegak kepada semuanya. Tunjukkan. Pada kali ini aja kami aksi, kami membersamai orang yang dikriminalisasi oleh PIK 2, orang yang dikriminalisasi oleh parcok, untuk agar kalian mentaati hukum, agar kalian mentaati peraturan Mahkamah Agung nomor 1. Kalian tahu nggak? Katanya kalian para penegak hukum, tapi kalian sendiri yang melanggar hukum, tapi kalian sendiri yang mengkhianati hukum, tapi kalian sendiri yang memainkan hukum. Jika kalau seandainya kalian mentaati hukum, jika seandainya kalian memahami hukum, maka tidak ada lagi kriminalisasi, termasuk kriminalisasi terhadap Pak Charlie Chandra. Mungkin kalian sekarang belum merasakan pedihnya dijajah oleh oligarki, tapi saya ingatkan di sini, kalian di sini mayoritas masyarakat Banten juga, dan umumnya masyarakat Indonesia, pemuda harapan bangsa. Sekarang di daerah pesisir masyarakat digusur. Apakah nanti setelah itu Polda Banten yang digusur oleh oligarki? Jangan-jangan nanti setelah masyarakat kalian yang akan digusur oleh oligarki. Maka ingat itu, sebelum itu terjadi, mari kita lawan bersama-sama. Mari putuskan hubungan kepada pemimpin kalian yang bekerja sama dengan oligarki. Apakah kalian mau seperti zaman Belanda, seperti zaman VOC? Itu yang namanya VOC itu sama dengan PIK 2 pada saat ini. Karena pada waktu itu kalau kalian tahu, sejarah VOC adalah perusahaan, bukan pemerintah, bukan pemerintah dari Belanda, tapi perusahaan yang menjajah perekonomian Nusantara pada waktu itu. Maka saya ingatkan di sini, pola PIK 2 ini sama dengan pola yang dilakukan oleh Belanda, pola yang dilakukan oleh VOC, sama. Kalian mempelajari itu, tapi kalian kenapa tidak sadar akan hal itu? Kenapa kalian nggak sadar, wahai aparat kepolisian? Mungkin di sini juga ada yang sama umurnya. Kalian itu harapan bangsa yang seharusnya berdiri tegak bersama masyarakat. Hidup rakyat Banten! Hidup rakyat Indonesia! Apa hak Anda? Kami sebagai rakyat kecil, rakyat bodoh, kami mau mengadu kemana? Mau mengadu ke kepolisian, malah kami yang takut. Malah kami yang takut diikat sama polisi. Untuk itu, di seluruh aktivis yang ada di sini, di seluruh para pendekar yang mendukung kemerdekaan rakyat Banten khususnya, dan seluruh Indonesia, kami warga Paku Haji yang terintimidasi, yang